Tapi saya mempunyai feeling yang kuat, mempunyai satu tanda yang kuat yang saya baca di sini bahwa iya, sepertinya asesmennya akan disetujui. Dan Roy ini saya lihat. Halo, apa kabar pemirsa heboh.com dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Denny Darko, dan jika bersama saya kita akan menguak beberapa rahasia artis yang tidak pernah bisa diungkap di situs yang lainnya. Siap-siap. Menyambung tentang nasib Roy Kiyoshi yang dipertanyakan kredibilitasnya. Dia ini sebenarnya bisa nggak sih ngeramal dirinya sendiri, dan kenapa kalau bisa, kenapa ini semua terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Apakah ada seseorang yang melaporkan keberadaan atau hal yang terjadi dengan dia? Seperti ramalan saya di 2019 kemarin. Jika kalian lupa, ini ramalannya. Ya, ada, ambil. Nah, dan kemudian orang mengait-ngaitkan hal tersebut dengan hal ini. Saya nggak bisa bilang iya atau enggak, karena lihat aja nanti sendiri bagaimana ini akan berakhir. Tetapi yang pasti, dan ini akan pasti terjadi seperti di video yang sebelumnya, Roy Kiyoshi ini pasti akan bebas dari tahanan. Dia akan dilepaskan dari sel-sel yang akan selama ini menahan dia. Dan dia akan dalam satu kondisi di mana dia akan diobati secara medis atas kebutuhannya terhadap obat yang harus dia konsumsi untuk membuat dia ini tenang dan tidur. Hal tersebut tentu saja akan memberikan satu kelegaan dan satu kabar baik untuk Roy dan para pendukungnya. Dan ini juga sebaiknya menjadi satu hal yang bisa kita ambil sisi positifnya. Kemudian orang akan menanyakan bagaimana hal tersebut bisa terjadi, karena saya lihat dari kartu ini adalah kartu The Six of Wands, di mana seorang kesatria kembali dari peperangan. Dia itu tampak dengan gagah, dia kembali lagi, walaupun dia tidak melihat ke arah kita. Ada hal yang mungkin dia ini ngerasa nggak bangga dia lakukan, tetapi memang itu adalah sesuatu yang harus dilalui. Ya seperti kalau kesatria harus pulang perang, kan dia di peperangan dia harus membunuh orang, harus mengancam dan sebagainya. Tapi itu dia lakukan untuk kemenangan rakyatnya ini tadi. Dan dia akhirnya kembali dengan semua glorinya itu tadi, dia dielulukan oleh para pendukungnya yang ada di belakangnya ini tadi. Nah, ini juga yang akan terjadi, dan jika sudah kembali orang akan bertanya gimana dengan karirnya. Seperti biasa saya akan katakan karirnya akan melejit setelah ini. Dan saya yakin itu akan terjadi. Karena ya walaupun mungkin kita kesampingan ya fakta bahwa kalau di dunia entertainment, apapun yang dilakukan oleh seseorang biasanya akan membawa orang tersebut malah diberitakan lebih sering dan membuat dia jadi on demand atau diminati oleh banyak orang. Tapi kita tidak bicarakan itu. Ada satu artis yang sebelumnya juga terlibat duga menggunakan narkoba, akhirnya direhabilitasi. Malah setelah itu karirnya melejit dan sekarang ini jadi artis nomor 1 mungkin di Indonesia. Saya lihat ini semua terjadi karena dia sudah menghadapi mimpi terburuknya. Dia udah melihat, dia udah merasakan di tahanan itu seperti apa. Dan dia nggak mau seperti itu. Dan dia tahu itu adalah keteledoran dirinya. Tentu saja teledor karena Roy waktu mengkonsumsi itu dia nggak sadar yang dia konsumsi ternyata adalah obat yang mengandung satu zat psikotropika, walaupun itu dengan kadar yang terendah ya, benzo itu tadi. Jadi saya lihat kenapa dia akan karirnya melejit seperti ini, dilulukan karena sebenarnya secara nggak langsung itu nggak berkaitan, tapi berkaitannya lebih ke karena dia udah mengalami satu hal yang terburuk. Apa yang paling buruk lagi yang pernah dialami dalam karir kalau seandainya orang itu sudah pernah masuk ke dalam tahanan? Kita nggak bilang penjara ya, tapi tahanan. Nah, tapi saya mempunyai feeling yang kuat, mempunyai satu tanda yang kuat yang saya baca di sini bahwa iya, sepertinya asesmennya akan disetujui. Dan Roy ini yang saya lihat memang akan terbebas dari besi-besi itu tadi, dan dia akan dirawat secara medis.